Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita lanjutkan ya syarah Al-Manzumah Ar-Rahiyah. Kita masuk ke poin yang nomor 3. Kata beliau, wakul muqinan anna wa kullu mukallafin umirna biqafwil haqqi wal akhdhi bil hadar. Wakun dan jadilah muqinan, orang yang yakin, anna, bahwa kita, wa kullu mukallafin, dan semua mukallaf. Siapa sih mukallaf? Ada yang tahu? Disebut mukallaf itu kapan? Kalau balik dan berakal. Ingat ya, mukallaf itu adalah setiap orang yang balik dan berakal, itu mukallaf. Umirna, kita diperintahkan biqafwil haqqi, untuk mengikuti kebenaran, wal akhdhi bil hadar, dan mengambil kehati-hatian. Mengambil apa? Kehati-hatian. Di sini beliau mengatakan, jadilah kamu orang yang yakin, dan yakin itu tidak mungkin yakin kecuali dengan ilmu. Ya. Tanpa ilmu tidak mungkin sampai pada derajat apa? Yakin. Antum yakin nggak ada kota Mekah? Oh yakin. Kenapa antum yakin? Ya saya pernah ke sana. Atau saya nggak pernah ke sana, tapi banyak orang yang pernah ke sana dan melihat langsung. Semakin kita ilmu ya yang kokoh, semakin yakin. Iya. Tapi kalau kita tidak punya ilmu dan tidak ada dasar keilmuan, tidak bisa disebut yakin. Di masyarakat kita terkadang ya, hal-hal yang tidak didasarkan kepada ilmu dianggap keyakinan. Misalnya di masyarakat ada orang punya keyakinan bahwa hari Selasa itu hari sial, atau hari Rabu itu hari apa? Sial. Padahal kalau kita tanya, mana hujahnya, mana alasannya, mana dasarnya bahwa hari Selasa itu hari apa? Sial. Apa kata mereka? Saya pernah beraktivitas dari Selasa sial. Kamu, orang lain enggak? Di seluruh dunia orang beraktivitas, nggak ada yang sial kecuali ente. Kemudian dijadikan sebuah parameter, wah Selasa hari sial, ya nggak bisa, Pak. Kecuali kalau seluruh dunia beraktivitas di hari Selasa sial semua, mungkin saja. Tapi ini enggak. Secara dalil dari Al-Quran, hadis pun nggak ada. Ilmunya nggak ada. Bagaimana disebut sebagai keyakinan, Pak? Itu bukan keyakinan. Itu disebut oleh Allah sebagai apa? Dzan. Sebatas mengira-ngira, menduga-duga. Apa kata Allah? Iyattabi'una illa dzan. Mereka hanyalah mengikuti dugaan, perkiraan saja. Ya. Jadi kalau tidak ada ilmunya, jangan disebut keyakinan, Pak. Ini keyakinan saya. Dulu kamu mengatakan itu keyakinan. Yang namanya yakin itu derajat yang tidak mungkin ragu lagi. Sekarang dasarnya mana? Dalilnya mana?
Kalau kita yakin adanya Allah, dasarnya mana? Jelas. Al-Quran, hadis, akal, seluruh fitrah manusia mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kamu yakin ada surga dan neraka? Yakin. Dasarnya mana? Ya, Al-Quran, hadis, semua nabi dan rasul mengabarkan demikian. Iya. Kamu yakin adanya malaikat? Yakin. Dari mana dasarnya? Al-Quran jelas, hadis jelas, ijma' seluruh kaum muslimin, bahkan rukun iman. Nah, kalau jelas dasarnya maka disebut keyakinan. Kita lanjutkan kata beliau. Jadilah kamu orang yang yakin bahwa kita dan seluruh mukallaf. Siapa tadi mukallaf? Itu orang yang balik dan berakal. Umirna biqafwil haqqi, kita diperintahkan untuk mengikuti apa? Kebenaran. Kapan disebut itu kebenaran? Disebut kebenaran kalau jelas dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Ya. Apalagi ditambah dengan ijma', maka itu pasti kebenaran. Tidak mungkin kesalahan. Ya. Cuma masalahnya, Mas, semua kelompok mengaku dirinya di atas kebenaran, tidak? Iya. Tidak ada satupun kelompok yang mengaku dirinya di atas kesesatan. Ada? Ada nggak? Nggak ada. Hatta Fir'aun tidak merasa dirinya sesat kok. Buka aja sama antum surat Ghafir. Apa kata Fir'aun? Qala Fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik. Dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Ini yang ngomong siapa, Mas? Fir'aun mengatakan bahwa katanya aku ini membimbing kalian kepada jalan kebenaran. Kata Fir'aun. Makanya kalau ada orang berkata sama kamu, kamu jangan merasa paling benar ya. Suka ada orang yang ngomong gitu nggak? Hah? Kamu jangan merasa paling benar sendiri dong. Apa jawaban kamu sama orang itu? Nah, jawab, kamu ngomong gitu merasa benar nggak? Ya nggak? Kalau ada orang ngomong ke antum, kamu jangan merasa paling benar sendiri dong. Jawab aja, kamu ngomong gitu merasa benar nggak? Ya benar, ya udah. Berarti kamu juga merasa paling benar sendiri. Merasa paling benar itu wajib Pak ya. Kalau jelas dalilnya Al-Quran, hadis, ijma', wajib. Yang salah itu merasa paling benar tapi nggak punya dasar, nggak punya dalil. Ya, itu yang salah. Saudaraku seiman, maka kebenaran, hakikat kebenaran itu yang berasal dari Allah. Karena kebenaran itu memang yang berasal dari Allah. Makanya di antara nama Allah apa? Al-Haq, yang maha benar. Karena kebenaran semua mutlak dari Allah. Sedangkan yang berasal dari manusia belum tentu benar. Iya. Kata beliau, kita diperintahkan untuk mengikuti kebenaran. Wal akhdi bil hadar, dan kita diperintahkan untuk mengambil kehati-hatian. Mana dalilnya perkataan beliau ini? Surat Al-Maidah. Allah mengatakan wa atii'ullah wa atii'ur rasul wahzaru. Taati Allah, taati Rasul, dan waspadalah, hati-hatilah. Iya.
Maksudnya gimana? Kita disuruh hati-hati, Mas. Hati-hati, jangan sampai perbuatan kita menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Hati-hati, jangan sampai yang kita ucapkan menyimpang dari kebenaran. Setiap kita harus punya sifat waspada dan hati-hati, karena itu sifat waro. Iya. Waro itu artinya menjauhi segala sesuatu yang dikhawatirkan akan bisa merusak akhirat kita. Kalau kita nggak punya hati-hati, bahaya, Mas. Mas bangunin, Mas. Baru 5 menit dah tidur. Baru 5 menit dah bobo. Masih pagi, ya. Semalam nggak tidur ya? Hah? Tidur nggak? Tidur? Nah, jangan tidur sekarang. Emang menuntut ilmu itu perjuangan, jihad. Ya. Butuh pada melawan ngantuk, melawan bisikan-bisikan gitu. Ya. Harus sabar bentar, insya Allah. Habis zuhur selesai kok. Ya. Kita lanjutkan, saudaraku seiman. Jadi kata beliau, kita disuruh untuk waspada dan hati-hati. Hati-hati, pertama, Allah mengawasi kita tidak. Antum kalau di dalam ruangan yang penuh CCTV, antum hati-hati enggak? Awas, hati-hati, kamu diawasi sama CCTV. Antum hati-hati banget. Gak ada CCTV, terkadang kita tidak peduli bahwa pengawasan Allah lebih dahsyat dari itu. Iya. Poin nomor 4, wa hukima fima bainana qaulu malikin qadimin halimin alimin ghaibi muqtadir. Poin nomor 5, sami'in basirin wahidin mutakallimin muridin lima yajri alal khalqi min qadar. Wa hukima fima bainana, dan ya, yang menjadi hakim di antara kita, yaitu firman Allah. Malik itu ya artinya yang maha memiliki, maha raja, ya. Qaulu malikin qadimin, qadim itu ya khobar tentang Allah, karena qadim, ingat qadim itu artinya sesuatu yang lama, yang usang, ya, secara bahasa Arab. Dan qadim bukan sifat Allah, bukan nama Allah. Namun seringkali para ulama mengucapkan kata qadim untuk Allah. Artinya bila tidak, artinya Allah tidak punya permulaan. Allah tidak punya apa? Permulaan. Namun lafaz qadim ini tidak ada dalilnya. Yang ada dalil dari Al-Quran dan hadis apa? Al-awwal. Apa? Al-awwal. Dan surat apa itu? Al-Hadid. Wal-awwal wal-akhiru wal-zahiru wal-batin. Ya, Rasulullah menafsirkan, antal awwal falaysa qablaka syai'. Engkau ya Allah al-awwal, tidak ada sesuatu pun sebelum engkau. Ya. Imam At-Tahawi mengatakan al-qadim bila tidak. Allah itu qadim tanpa ada permulaannya. Tidak, tanpa ada apa? Permulaannya. Namun ingat, qadim tidak boleh dijadikan nama Allah. Tidak boleh juga dijadikan sifat Allah. Kenapa? Karena untuk menetapkan bahwa ini nama Allah atau sifat Allah harus berdasarkan apa? Dalil dari Al-Quran dan hadis. Sementara qadim tidak ada dalilnya. Allah menyebutkan qadim itu untuk urjun, pelepah kurma. Ketika Allah menyebutkan tentang ya bintang-bintang itu,
Ya, kal urjunil qadim, seperti ya tandan yang telah usang. Tandan yang telah apa? Usang. Ya, ketika menyebutkan tentang bulan itu. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan, kata beliau, alimul ghaib, yang mengetahui, halimin, ya, qadimin halimin. Apa itu halim? Ini salah satu nama Allah juga. Nama Allah yaitu Al-Halim. Halim artinya dari kata hilm. Apa itu hilm? Yaitu dhabtun nafs inda haijanil ghadab, menahan amarah saat memuncak emosi. Dan yang maksud dengan halim untuk Allah Subhanahu wa taala artinya tidak segera mengadab orang-orang yang memaksiatinya. Ya. Kata Syekh Abdul Razzaq, wa min hilmihi tabaraka wa ta'ala annahu yumhil kuffar wal 'usah. Di antara sifat halimnya Allah, bahwa Allah masih memberikan waktu kepada orang kafir. Allah masih memberikan waktu dan diulur untuk mereka kepada orang-orang yang suka berbuat maksiat. Fala yu'ajjiluhum bil 'uqubah. Allah tidak menyegerakan siksanya untuk mereka. Itu sifat halim. Iya. Kebalikan sifat halim apa, Pak? Temperamen, baperan, dikit-dikit marah. Sedangkan Allah disifati marah hanya untuk orang yang berhak untuk mendapatkan kemarahan tersebut, yaitu orang-orang yang berbuat maksiat. Tapi marahnya Allah disifati juga dengan halim. Artinya walaupun Allah murka kepada orang yang berbuat maksiat, marah dan benci kepada orang yang berbuat maksiat, tapi Allah tidak langsung memberikan apa? Adab, memberikan kesempatan kepada mereka agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Islam, saudaraku seiman. Alimul ghaib, yang mengetahui yang gaib. Sesuatu yang gaib yang kita tidak tahu, Allah tahu. Yang tersembunyi dalam hati seorang hamba, Allah tahu. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Ya, apa yang tersembunyi di dalam apa? Hati. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Muqtadir artinya yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sami'in basirin, Allah mendengar berhubungan dengan suara. Artinya Allah mendengar semua suara dengan bahasa yang bermacam-macam. Yang satu bicara dengan bahasa Jawa, yang satu bicara dengan bahasa Kalimantan, yang satu bicara dengan bahasa Bali, yang satu bicara dengan bahasa Inggris, yang satu bicara dengan bahasa Afrika, yang satu bicara dengan bahasa Arab. Dalam satu waktu Allah mendengar, tanpa salah. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Maka Allah mendengar semua yang diucapkan oleh manusia. Basirin, Allah melihat yang diperbuat oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat-sifat ini. Allah berfirman, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Saudara seiman, kita lanjutkan poin nomor 6. Wa qawlu rasulin qad tahaqqaqa sidquhu bima ja'ahum min mu'jizin qahirin dhahar. Dan sabda Rasulullah telah terrealisasi kebenarannya, sudah jelas kebenarannya dengan apa yang beliau bawa berupa mukjizat yang menang dan kokoh, kuat, tampak.
Semua kita yakin dan wajib meyakini bahwa Rasulullah SAW itu benar, Pak, tidak dusta. Ada tidak ucapan Rasulullah yang dusta? Ada? Siapa yang meyakini bahwa ada ucapan Rasulullah yang dusta, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Karena ini disebut oleh para ulama dengan kufur takdzib, kufur pendustaan. Dan meyakini bahwa Rasulullah SAW apa? Dusta. Walaupun dalam satu kalimat ini dusta. Beda kalau misalnya hadisnya palsu ya. Hadisnya palsu atas nama Rasulullah. Itu yang berdusta bukan Rasulullah. Yang berdusta itu siapa? Perawi hadisnya. Adapun Rasulullah, tidak mungkin Rasulullah berdusta. Tidak mungkin. Semua yang Rasulullah SAW ucapkan pasti benar. Makanya kalau ingin bukti kebenaran Rasulullah sangat banyak sekali, Pak. Pertama, Al-Quran bukti kebenaran Rasulullah SAW. Al-Quran mengabarkan tentang Rasulullah tidak? Banyak tidak ayat-ayat yang menyebutkan tentang nama Nabi Muhammad? Ada yang hafal surat apa? Ada satu surat yang khusus menyebut nama beliau. Ini surat Muhammad. Ini namanya surat apa? Muhammad. Di ayat yang terakhir di surat Al-Fatah, Allah berfirman apa? Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tegas di situ. Bukti yang kedua, yang Rasulullah kabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat terjadi tidak? Terjadi. Ketika Rasulullah mengabarkan u'udud baina yadai as-sa'ah sittan, hitung 6 perkara sebelum tanda terjadinya hari kiamat. Di antaranya apa kata Rasulullah SAW? Fathu Baitul Maqdis, dikuasainya Baitul Maqdis. Terjadi enggak? Terjadi di zaman Umar. Di antaranya apa? Ta'un. Ya, tersebarnya penyakit ta'un yang membunuh ya, puluhan ribu kaum muslimin. Terjadi di zaman Umar juga, disebut dengan ta'un Amwas. 25.000 kaum muslimin meninggal dunia di Syam. Ketika Rasulullah mengabarkan satakhruju narun min ardi fi ardi min ardi Hijaz tudhi'u a'naqal ibli bi Busra, akan keluar api yang sangat besar dari negeri Hijaz. Saking besarnya api itu menyinari punuk-punuk onta yang ada di Syam. Terjadi enggak? Terjadi di zaman Imam Nawawi, tepatnya pada tahun 654 Hijriah. Dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab ya Al-Bidayah wan Nihayah, dan Imam Nawawi pun juga mengisahkan kejadian itu. Terjadi, Pak. Yaitu dari Harrah Syarqiyah di kota Madinah. Sebutkan di situ sebelum api muncul, kota Madinah gempa bumi 3 hari 3 malam, Pak. Sehingga orang menganggap akan terjadi kiamat. Setelah itu baru keluar api yang sangat besar dari Harrah Syarqiyah. Selama sebulan lamanya enggak padam-padam. Iya, terjadi. Ketika Rasulullah bersabda tuqatiluna qauman sigharal a'yun ka'anna wujuhahum ya mutriqah. Nanti kalian akan berperang melawan kaum yang matanya sipit dan wajah mereka bagaikan tameng. Terjadi perang melawan Tartar, Mongolia. Dan waktu itu kaum muslimin menang di perang Ainul Jalut. Ya, di bawah komandan Bebris. Saat itu kaum muslimin menang dengan kemenangan yang luar biasa. Ya, yang sebelumnya kaum muslimin dihabisi oleh kaum Tartar, Pak. Di Baghdad 3 juta kaum muslimin disembelih oleh kaum Tartar. Dan ternyata yang membantu masuknya Tatar ke Baghdad siapa? Kaum Syiah. Iya.
Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terjadi. Di zaman sekarang aja kita lihat dengan mata kepala semua yang Rasulullah kabarkan terjadi. Kata Rasulullah disebut dalam hadis itu akan keluar kendaraan yang mempunyai beberapa pelana. Kata Syekh Albani apa? Maksudnya mobil. Karena kalau onta kan cuma satu pelananya. Ini cuma punya beberapa pelana. Pelana itu tempat duduk ya. Tempat apa? Kendaraan yang punya beberapa tempat duduk. Di zaman Rasul belum ada. Yang namanya zaman Rasul kan kendaraannya apa? Unta, apalagi ya kuda. Ternyata terjadi. Tiap hari kita naik mobil. Iya. Rasulullah mengabarkan di antara tanda hari kiamat apa? Taqarubul aswaq, berdekatannya pasar. Terjadi nggak Pak? Itu di HP antum ada Tokopedia, Bukalapak, Lazada, deket banget pasar itu Pak. Nggak usah pergi lagi ke mall, tinggal mesen aja di rumah, datang. Masya Allah. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah SAW, munculnya wanita yang berpakaian telanjang. Muncul nggak? Terjadi tidak? Terjadi. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah, yushrabul khamr yusammunahu biwarismiha. Mereka minum arak dan menamai arak dengan selain nama arak. Benar nggak? Terjadi nggak? Terjadi. Berarti yang Rasulullah kabarkan benar tidak Pak? Benar. Karena Rasulullah memang berbicara bukan dari hawa nafsu. Rasulullah berbicara dari wahyu Allah Rabbul Alamin. Berbeda dengan para nabi palsu. Mana ada yang terjadi? Mirza Ghulam Ahmad yang ngaku dirinya nabi palsu. Yang kemudian terjadi mubahalah antara ulama Ahlus Sunnah dengan si Mirza Ghulam Ahmad. Di mana isi mubahalahnya, siapa yang di atas kebatilan sebelum setahun dia mati. Belum setahun, cuma 5 hari setelah mubahalah mati dia. Si Mirza Ghulam Ahmad itu. Itu kan menunjukkan kalau dia batin. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka yang Rasulullah kabarkan dan belum terjadi pasti terjadi. Yang belum terjadi apa? Munculnya Imam Mahdi belum keluar, munculnya Dajjal belum keluar, ya kan? Turunnya Nabi Isa Al-Masih belum, tapi pasti terjadi. Kalau tanda-tanda hari kiamat itu sudah terjadi, maka yang belum terjadi yang Rasulullah kabarkan pasti terjadi, pasti itu. Iya. Maka kata beliau, wa qaulu rasulin qad tahaqqaqa sidquhu. Ucapan Rasulullah itu sudah terbukti kebenarannya, terbukti, nggak mungkin salah. Yang salah itu ya pendapat manusia, otak manusia, salah itu. Maka orang yang mendustakan Rasulullah itu otaknya didengkul, nggak melihat bukti-bukti yang sangat banyak akan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lakukan ayat ikhwah. Poin nomor 7. Faqila lana ruddu ila Allahi amrakum idza ma tanaza'tum litanju minal gharar. Maka dikatakan kepada kita, kembalikan kepada Allah urusan kalian apabila kalian berselisih, supaya kalian selamat dari kesesatan. Maksudnya kalau kita berselisih, kita disuruh mengembalikan kemana? Kepada Allah dan Rasul. Mana dalilnya? Surat An-Nisa ayat 59. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi
war rasuli, ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri. Perhatikan baik-baik. Kata-kata taati ini, Pak, Allah ulangi hanya untuk Allah dan Rasul. Taati Allah, taati Rasul, tapi untuk ulil amri Allah tidak katakan wa ati'u. Itu menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri harus mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka perintah ulil amri yang bertabrakan dengan perintah Allah dan Rasul boleh taati tidak? Tidak boleh. Lalu Allah mengatakan, fa in tanaza'tum, jika kalian berselisih, apa yang dilakukan? Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nggak ada ayatnya kalau berselisih kembalikan kepada madhab masing-masing. Nggak ada ayatnya, Pak. Kalau berselisih kembalikan kepada keyakinan masing-masing. Nggak ada ayatnya, Pak. Ayatnya adalah kalau kalian berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasul. Tapi ingat, Pak, untuk mengembalikan kepada Allah dan Rasul nggak boleh sembarangan, Pak. Karena yang mampu untuk istinbat dari Al-Quran dan hadis hanya orang-orang yang alim, yang menguasai ilmu alatnya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Adapun orang awam, kewajiban dia tanya ahli ilmu. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya saja ahlinya jika kamu tidak tahu. Iya. Maka dari itu, saudaraku sekalian, semua perselisihan harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, akan terus berselisih dan terus berselisih. Cuma masalahnya, Pak, ada manusia yang mau kembali kepada Allah dan Rasulnya, ada, dan ada yang gak mau. Ada orang yang lebih senang apa, Pak? Mengikuti adat istiadat nenek moyang. Makanya orang-orang musyrikin Allah mengatakan tentang mereka apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, apa kata mereka? Kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek-nenek moyang kami, bapak-bapak kami. Nggak mau mereka ya kembali kepada Allah dan Rasul, nggak ridho. Kita sebagai orang Islam harusnya ridho. Kalau yang menjadi hakim kita Allah dan Rasulnya. Makanya kita merasa heran dengan orang yang mengaku Muslim tapi nggak ridho ketika disuruh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nggak ridho aja. Emang dia hambanya siapa itu? Hamba hawa nafsu. Ya. Poin nomor 8. Awit tabi'u ma sanna fihi Muhammadun fa ta'atuhu turdil ladzi anzala az-zubur. Atau ikuti apa yang menjadi sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menaati Rasulullah itu membuat ridho Allah yang menurunkan kitab-kitab suci. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas, yang namanya ngikutin tuh di depan apa di belakang? Hah? Kalau antum bilang ke teman, kamu mau ke Balikpapan, saya nggak tahu jalannya, saya ikut kamu ya. Oh ya, nggak apa-apa. Kamu malah di depan. Ikut apa bukan tuh? Itu namanya mau ngajarin, bukan ngikut, Mas. Ngikut itu di belakang, ente di belakang ikut. Kita pengikut Rasul, kita di belakang Rasul. Rasulullah maju, kita maju. Rasulullah ke kanan, kita ke kanan. Rasulullah ke kiri, kita ke kiri. Rasulullah berhenti, kita berhenti.
Maka orang yang berbuat bid'ah itu namanya mendahului Rasul. Berbuat bid'ah itu bukan mengikuti Rasul. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 1 apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan jangan mendahului, karena kamu pengikut bukan pendahulu. Ini kok mendahului, aneh. Iya. Maka kita pengikut Rasulullah. Kalau kita memang pengikut Rasulullah, jangan berani melakukan suatu perkara yang dianggap ibadah kecuali ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tuntunannya, lakukan. Ada perintahnya, lakukan. Enggak ada perintahnya, jangan lakukan. Karena ibadah itu hak Allah, bukan hak ente. Bukan hak kita, bukan hak siapa-siapa. Ibadah hak Allah. Maka ibadah harus menunggu perintah. Iya. Enggak ada perintah, jangan lakukan. Saudaraku seiman. Poin nomor 9. Faman khalafa al-wahya al-mubina bi'aqlihi fadzaka mru'un qad khaba haqqan wa qad khasir. Siapa yang menyelisihi wahyu yang sudah jelas dengan akalnya, dia tolak wahyu dengan apa? Akal, maka itu orang yang merugi sebenar-benar kerugian. Banyak enggak orang yang menolak wahyu dengan akal, Pak? Banget, Pak. Banyak banget. Ya. Kalau kita perhatikan di zaman ini saja banyak, Pak, yang menolak wahyu dengan apa? Akal. Saya pernah melihat itu sebuah ceramah di mana? Di YouTube. Ada seorang ustadz inilah kondang lah ya, terkenal. Dia ketika membahas hadis itu, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apa kata dia? Ini hadis nggak masuk di akal. Sepertiga malam kan ada terus katanya. Kalau di sini sepertiga malam selesai, di sana sepertiga malam, sepertiga malam, sepertiga malam. Ini nggak masuk di akal kata dia. Loh, kita katakan mas, otak ente itu punya keterbatasan. Yang menciptakan otak kamu Allah yang tak terbatas. Kewajiban otak itu mengimani saja. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, mudah. Antum tahu nggak sih Pak? Banyak perkara agama ini terkadang sulit untuk dicerna oleh apa? Akal. Berkata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu birra'i, lakana asfalal khuf aula bin mashi min a'la." Kalaulah agama kita berdasarkan akal, tentu bagian bawah khuf lebih layak diusap daripada bagian atasnya. Tapi aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atasnya. Padahal yang nginjek, yang kotor yang mana? Bawahnya. Tapi kok yang diusap atasnya? Kata Ali bin Abi Thalib apa? Ini nggak masuk di akal. Antum kentut, tapi yang antum cuci apa? Wajah, tangan, kepala, kaki. Kenapa enggak pantatnya aja? Kalau kita pikir pakai otak-otakan Pak, susah Pak. Mendingan makan otak-otak. Ya. Banyak perkara-perkara agama kalau kita pikirkan pakai akal susah. Rasulullah mengabarkan tentang adanya nikmat kubur dan adab kubur. Sulit dicerna oleh akal. Pernah nggak antum gali kuburan, terus ada
palunya malaikat ketinggalan di situ. Bagaimana dengan orang yang dimakan ikan? Bagaimana dengan yang jasadnya dibakar? Kadang kalau kita pikirkan pakai akal sulit, Pak. Tapi kewajiban kita sebagai seorang mukmin ketika mendengar berita dari Rasulullah SAW, kewajiban kita apa? Amanna, kami beriman. Kullu min indi rabbina, semua dari sisi Allah pasti benar. Yang Rasulullah ucapkan pasti benar, gak mungkin salah. Gak mungkin apa? Salah. Nah ini ya. Makanya kalau misalnya yang menjadi patokan akal, sekarang pertanyaannya, akal siapa yang menjadi patokan? Ayo. Ada 1000 kepala, ada 1000 pendapat. Semua sama. Iya. Berat. Masalahnya Pak, kalau kita perhatikan banyak kaum muslimin yang menolak wahyu gara-gara menurutnya nggak masuk di akal. Saya pernah ya mendengar ada orang berkata begini, ya, kenapa kain nggak boleh melebihi mata kaki? Apa salahnya? Apa bahayanya? Cuma kain melebihi mata kaki doang kok. Ini belum masuk di akal saya ini. Tadi, masya Allah. Kalau mukmin tuh nggak begitu Pak. Mukmin itu yakin bahwa yang disabdakan oleh Rasulullah pasti benar, itu wahyu dari Allah. Kewajiban kita sami'na wa ata'na. Saudaraku seiman, ya. Poin nomor 10. Antum nggak punya ininya ya? Yang punya apa? Ininya apa? Matanya. Cuma ini anak-anak nggak pada punya ini. Kebanyakan juga nggak pada punya. Makanya anak minta mana ya panitia kopi aja lah. Anak-anak nggak punya HP soalnya ini. Iya. Hanya beberapa saja yang bawa HP dan HP nggak bisa tulisin masalahnya. Iya. Jadi saya minta panitia mendingan di copy aja. Jadi bisa ditulisin gitu Pak. Iya, bisa tulisin, bisa diartiin, kan enak ya. Baik. Poin nomor 10. Wa fi tarki amril mustafa fitnatun fadhar. Khilafal ladzi qad qalahu watlu wa'tabir. Dan meninggalkan perintah Mustafa itu Rasulullah SAW adalah fitnah. Maka jangan sampai kamu menyelisihi yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Bacalah dan ambil peringatan. Di sini beliau mengingatkan Pak, bahwa meninggalkan perintah Rasul itu bahaya. Meninggalkan perintah Rasul apa? Bahaya. Menyelisih perintah Rasulullah itu fitnah. Mana dalilnya? Surat An-Nur ayat 63. Surat apa? An-Nur ayat berapa? 63. Apa kata Allah? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Allah memberikan pilihan, 2 pilihan buat orang yang menyelisihi perintah Rasul. 2 pilihan. Apa kata Allah? Ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini, Pak? Imam Ahmad mengatakan, atadruna mal fitnah? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat itu? Hiya syirk awil kufr
Fitnah yang dimaksud adalah syirik dan kekafiran. Artinya seseorang yang sengaja menyelisih perintah Rasul, Allah jadikan hatinya condong kepada kesyirikan dan kekafiran. Na'udzubillah. Maka Allah di sini mengancam, Pak, hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Pilih mana? Hah? Pilih mana? Disuruh pilih sama Allah. Buat orang yang menyelisih perintah Rasul, silakan pilih, mau ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Yang gak mau dua-duanya, berarti kewajiban kita cuma satu, jangan selisihi perintah Rasul. Kok maksa? Allah tidak maksa. Ya, Allah berikan pilihan kepada kamu, silakan. Siapa yang mau taat, bagus buat dirinya. Siapa yang mau maksiat, silakan. Tapi ingat, di sana ada hari keadilan, hari pembalasan. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ya akhi, menyelisih perintah Rasulullah pasti bahaya. Bahaya untuk apa? Pertama untuk diri sendiri. Bahayanya apa? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali bahaya menyelisih perintah Rasul. Yang pertama, ya, hati kita menjadi semakin kurang keimanannya, bahkan hilang keimanan terkadang. Yang kedua, dicabutnya barokah dari hidup kita. Yang ketiga, dijauhkan dari rahmat Allah. Yang keempat, diancam dengan adab di dunia dan akhirat. Yang kelima, dijadikan hatinya berat untuk mengingat Allah. Yang keenam, dijadikan ya berbagai macam kesialan akan menimpa dirinya. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa lebih dari 30 kesialan maksiat, bahkan 50. Iya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka hati-hati jangan sampai menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhi, orang yang menyelisih perintah itu biasanya karena sombong. Beda dengan orang yang melakukan larangan. Orang yang melakukan larangan biasanya karena ngikutin syahwat. Tapi kalau orang yang meninggalkan perintah biasanya akibat kesombongan. Buktinya, iblis itu meninggalkan larangan, melakukan larangan atau meninggalkan perintah? Iblis melakukan larangan atau meninggalkan perintah? Meninggalkan perintah. Apa perintah iblis? Perintah Allah kepada iblis? Disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kalau Nabi Adam melakukan larangan atau meninggalkan perintah? Melakukan larangan. Nabi Adam taubat nggak? Iblis taubat nggak? Nggak ada iblis. Sampai detik ini iblis nggak mau taubat. Ya. Kenapa? Sombong. Ya, sombong. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya sebagian ulama mengatakan meninggalkan ya perintah lebih berat di sisi Allah daripada melakukan apa? Larangan. Walaupun sama-sama beratnya. Tapi yang namanya berat kan bertingkat-tingkat, saudaraku seiman. Baik, saya kira cukup istirahat dulu aja Pak ya, biar nggak terlalu capek kita ya, karena kemampuan orang untuk konsentrasi itu punya keterbatasan Pak. Ada orang yang konsentrasinya 1 jam udah pecah, iya. Maka saya sudah sampaikan ke panitia jam 10 istirahat aja, biar mengembalikan lagi konsentrasinya Pak.
Baik, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi sekitar jam 10.15 atau lebih lah. Antum terserah mau tiduran kayak mau apa kayak Allah. Mau pulang pun gak apa-apa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, kita lanjutkan. Sekarang masuk poin berapa? 11. 12. 11. Beliau berkata, wa majtama'at fihi sahabatu hujjatun wa tilka sabilul mu'minina liman sabar. Wa majtama'at, dan apa-apa yang menjadi kesepakatan as-sahabah, para sahabat, ya, wa majtama'at, dan apa-apa, ijtama'at artinya bersepakat, fihi padanya as-sahabah, para sahabat, hujjatun adalah hujjah. Wa tilka sabilul mu'minin, dan itu adalah jalannya kaum, ya, sabil artinya jalan, al-mu'minin kaum mukminin, liman bagi orang yang sabar. Sabar artinya meneliti, memperhatikan, ya. Di sini beliau mengingatkan, menyebutkan bahwa ijma' sahabat itu hujjah. Ijma' siapa? Sahabat. Kenapa beliau mengkhususkan sahabat? Padahal ijma' ahli ijtihad di suatu masa pun hujjah. Karena dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah bahwa ulama sahabat itu terhitung, sehingga mudah untuk dikumpulkan pendapat-pendapat mereka. Sedangkan di zaman tabi'in dan setelahnya, ulama itu sangat banyak dan tersebar di negeri yang banyak, sehingga untuk mengumpulkan pendapat-pendapat mereka sulit. Iya. Makanya Imam Ahmad pernah mengatakan begini, maninda al-ijma' faqad kadzab. Siapa yang mengklaim adanya ijma', sungguh ia telah berdusta. Maksudnya, ya, karena untuk mengklaim adanya ijma' di zaman itu sulit sekali, Pak. Ulama sudah tersebar dan negeri kaum muslimin sudah sangat luas sekali, sehingga hampir sulit sekali untuk mengumpulkan semua pendapat-pendapat ahli ijtihad di zaman itu. Beda dengan masa sahabat. Kalau masa sahabat, ulama dan ahli ijtihadnya terhitung dan mudah untuk dikumpulkan, ya, pendapat-pendapat mereka, sehingga juga mudah untuk dipastikan itu hujjah atau ijma' atau bukan. Ya. Karena yang kedua, mereka adalah generasi yang paling utama, sudah kita sebutkan. Mereka generasi yang paling faqih, yang paling berilmu, yang paling dalam ilmunya, ya mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tilka sabilul mu'minin, dan itu adalah jalannya kaum mukminin. Dan itu adalah jalannya kaum mukminin, ya. Itu yang dimaksud beliau adalah surat An-Nisa ayat 115. Surat apa? An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam
wasa'at masira. Siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Yang dimaksud di sini kata ya Imam Abul Qasim Az-Zanjani, itu yang dimaksud dengan jalan kaum mukminin adalah apa? Tadi ijma'nya para sahabat. Ya. Berarti kata Allah dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, yaitu ijma'nya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan ia leluasa dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami bakar ia dengan api neraka jahannam. Wa sa'at masira. Maka itu seburuk-buruk tempat kembali. Iya. Kata beliau, kata Syekh Abdul Razak menjelaskan, hadzal bait nabaha fihi an-nazim ala makanati ijma'i sahabah. Bait ini ya mengingatkan bahwa ijma' sahabat itu adalah hujjah. Mu'anna ayya amrin yujmi'u alaihi sahaba al-kiram fa huwa hujjah wa la yasughu li ayyi ahadin mukhalafatuhu. Maka perkara apapun yang menjadi kesepakatan para sahabat, maka itu hujjah. Tidak boleh seorang pun menyelisihi ijma' sahabat. Fa ijma'us sahabah hujjah bila khilafin baina ahli ilm. Maka ijma' para sahabat itu hujjah tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Iya. Wa man khalafa ijma'as sahabah, siapa yang menyelisih ijma' para sahabat, kana mubtadi'an, maka ia masuk dalam kategori ahli bid'ah. Inda ahli sunnah wal jamaah, menurut ahli sunnah wal jamaah. Fa innahum muttafiquna ala anna ijma'ahum hujjah. Maka ahli sunnah semua sepakat bahwa ijma' para sahabat adalah apa? Hujjah. Ya. Oleh karena itu, Pak, siapapun yang tidak sesuai keyakinannya dengan keyakinan para sahabat pasti sesat. Sesat. Siapa yang menyelisih ijma' sahabat sesat. Ya. Makanya orang yang mengatakan Allah berada di mana-mana, nggak sesuai dengan ijma' para sahabat. Para sahabat semua ijma' bahwa Allah beristiwa di atas Arasy. Yes. Bahwa Allah berada di atas. Ijma' seluruh sahabat. Munculnya orang-orang yang menolak Allah beristiwa itu jauh setelah zaman sahabat. Setelah munculnya Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, ini kelompok-kelompok yang menolak bahwa Allah beristiwa di atas apa? Arasy. Ya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di jilid 7 halaman 38 sampai 39. Fa kullu mas'alatin yuqta'u fiha bil ijma'i wa bintifa'il munazi' minal mu'minin fa innaha mimma bayyana Allah fil huda. Setiap permasalahan yang bisa dipastikan terjadi ijma' di kalangan kaum mukminin dan tidak ada perselisihan, maka itu termasuk hidayah yang Allah jelaskan. Wa mukhalifu mithli hadzal ijma' yakfur. Dan orang yang menyelisihi ijma' yang sudah jelas ijma'nya itu bisa kafir. Kama yakfuru mukhalifun nasil bayyin, sebagaimana kafirnya orang yang menyelisihi dalil yang sangat jelas. Ya, nas yang sangat jelas. Wa amma idza kana yudhannu al-ijma' wa la yuqta' bihi fahuna qad la yuqta' aidan bi anna mimman tabayyana bihi al-huda fihi al-huda min jihati rasul. Beda dengan ijma' yang masih dugaan.
Jadi ijma itu ada dua. Ada ijma yang qat'i. Ijma yang apa? Qat'i, artinya ijma yang pasti terjadi. Maka menyelisihi ijma yang qat'i kufur. Yang kedua yaitu ijma yang dhanni. Ijma yang apa? Yang dhanni. Apa itu ijma yang dhanni? Yang masih diduga itu ijma. Ya. Belum bisa dipastikan. Maka orang yang menyelisih ijma seperti ini tidak kufur. Ya. Biasanya Pak, para ulama ketika mengungkapkan ijma yang bersifat dhanni, dugaan itu, biasanya mereka mengatakan begini. Wala yu'lamu fihi khilaf. Tidak diketahui dalam permasalahan ini perselisihan. Mereka tidak berani mengatakan ini ijma, nggak berani. Sebatas mengatakan tidak diketahui adanya apa? Perselisihan. Biasanya ini masuk di dalam kategori apa? Ijma yang bersifat apa? Tadi? Dhanni. Ya. Jadi ini Bapak sekalian. Jadi sekali lagi ijma ada dua macam. Yang pertama apa tadi? Qat'i. Apa itu ijma qat'i? Yang bisa dipastikan terjadinya apa? Yang kedua apa? Dhanni. Apa itu? Yang masih dugaan kuat terjadi ijma, tapi belum bisa dipastikan. Ya. Orang yang menyelisih ijma yang bersifat qat'i bagaimana? Kufur. Tapi orang yang menyelisih ijma yang bersifat dhanni, kafir tidak? Tidak. Ya. Perhatikan. Walaupun tentunya Pak, beda. Kalau dikatakan siapa yang menyelisih ini maka dia kafir, ini hukum yang sifatnya apa? Mutlak. Pelakunya belum tentu kafir. Bedakan antara mengkafirkan perbuatan dengan mengkafirkan individu. Dibedakan oleh para ulama. Ya. Kita lanjutkan nomor 12. Wa ma lam yakun fi asrihim muta'arafa. Wa ma lam yakun fi asrihim muta'arafa. Wa ma lam yakun fi asrihim muta'arafa wa ja'a bihi man ba'dahum rudda bal zujir. Wa ja'a bihi man ba'dahum rudda bal zujir. Apa-apa wa malam yakun, dan apa-apa yang tidak fi asrihim di zaman mereka muta'arafa dikenal, dan apa-apa yang di zaman mereka tidak dikenal, ya, dalam masalah urusan agama tentunya Pak, ibadah, akidah dan yang lainnya. Waja'a bihi man ba'dahum, lalu datang ya dengan membawanya orang setelahnya mereka. Di zaman sahabat nggak dikenal juga. Tahu-tahu di zaman setelahnya tahu-tahu ada yang membawanya. Rudda, maka ditolak. Maka apa? Ditolak. Auzu bal zujir, bahkan dilarang. Maka semua akidah yang tidak ada di zaman sahabat, tidak dikenal para sahabat, pasti menyesatkan. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, jangan dilakukan. Pasti itu bid'ah. Maka jadikan Pak, zaman sahabat ini sebagai parameter. Karena yang namanya akidah dan ibadah itu Pak tidak mungkin berubah-ubah.
Akidah nggak mungkin berubah-ubah. Nggak mungkin misalnya di zaman Rasul dulu ada surga, sekarang udah nggak ada. Nggak mungkin. Akidah itu tidak mungkin menerima nasikh mansukh. Nggak mungkin dihapus, nggak mungkin. Masalah akidah tidak mungkin berubah-ubah sepanjang masa, tidak mungkin. Maka dari itu, akhi, semua akidah yang tidak ada di zaman sahabat, tidak dikenal oleh mereka, tidak pernah diyakini oleh mereka, maka itu akidah yang menyimpang. Perhatikan baik-baik itu. Semua ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat itu menunjukkan bukan ibadah. Makanya Hudzaifah berkata, "Kullu ibadatin la yata'abbadu biha ashabu Rasulillah SAW, fala ta'abbaduha." Setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, maka jangan kalian lakukan. Banyak nggak Pak ibadah-ibadah yang nggak ada zaman sahabat? Banyak Pak. Contohnya apa? Hah? Merayakan Maulid Nabi, apalagi? Salat malam nisfu Sya'ban, betul, hadisnya palsu. Apalagi? Salat raghaib, ya, di Jumat pertama bulan Rajab 1000 rakaat, hadisnya palsu. Ada lagi? Perayaan Isra Mi'raj ada zaman sahabat? Antum tahu nggak Pak? Para ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Syawal, ada yang mengatakan, dan pendapat yang paling lemah itu pendapat di bulan Rajab. Itu pun juga ya, para ulama mengatakan semua pendapat ini tidak ada dalilnya. Dan anehnya para sahabat tidak ada yang nanya ke Rasulullah. Nggak ada para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Isra Mi'raj itu terjadi tanggal berapa, malam apa, bulan apa, biar kita rayain?" Ada? Enggak. Iya. Kalau perayaan tentang Isra Mi'raj itu penting, tentu para sahabat yang pertama kali Pak nanya ke Rasulullah SAW. Zaman sekarang kaum muslimin nih merayakan apa Pak? Tahun baru Hijriah, pawai obor, ya enggak? Mana ada di zaman ya sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Adapun mereka beralasan apa? Ya kita harus bangga dong dengan penanggalan Islam. Orang kafir aja ya yang Masehi itu merayakan tahun baru Masehi, masa umat Islam enggak? Kita katakan masalahnya itu tasyabuh dengan orang kafir. Enggak boleh kita kaum muslimin tasyabuh. Para sahabat enggak ada yang melakukan itu. Orang Nasrani bikin Natal. Natal itu artinya apa? Natal artinya apa? Kelahiran siapa? Yesus. Umat Islam bikin maulid kelahiran Nabi Muhammad. Orang Nasrani bikin kenaikan Isa Al-Masih. Orang Islam bikin kenaikan Nabi Muhammad. Ya kan? Orang Nasrani bikin perayaan tahun baru, orang Islam bikin perayaan tahun baru. Benar kata Rasulullah, tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian itu. Shibran bi shibran, wa dhira'an bi dhira'in. Ya, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya. Masya Allah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Itu semua nggak dikenal di zaman sahabat. Apa ada zaman sahabat, Pak, orang berzikir sampai jingkak-jingkak gitu? Hah? Ada lagi yang berzikir sampai gini-gini. Wow. Apa ada zaman sahabat orang berzikir dengan hu. Gak ada, Pak. Apa ada di zaman sahabat orang tabaruk dengan Abu Bakar? Dengan badannya Abu Bakar? Dengan badannya Umar? Dengan badannya, padahal mereka Abu Bakar sudah dijamin masuk surga, jelas wali Allahnya. Umar, Uthman, Ali, ada 10 sahabat yang Rasul sebutkan mereka di surga. Mereka semua wali Allah. Ada enggak tabi'in yang tabaruk dengan badan mereka, dengan pakaian mereka? Enggak ada. Mereka hanya tabaruk dengan badan Rasulullah SAW, dan mereka tidak menyamakan Rasulullah dengan siapapun. Tapi di zaman sekarang lihat, Pak, datang Habib, diperebutkan bekas wudunya, ya, diperebutkan. Apa ada zaman sahabat memperebutkan bekas wudunya Hasan dan Husain? Kan Hasan Husain udah jelas-jelas keturunan Rasulullah SAW. Ada? Gak ada. Ada nggak di zaman sahabat, Pak, orang yang merayakan kematian orang 100 hari, 1000 hari? Ada? Gak ada. Adapun riwayat Tawus mengatakan dahulu mereka suka memberi makan untuk mayat 7 hari pertama. Itu riwayat yang lemah, tidak sahih. Ya, yang kemudian dijadikan dalil untuk tahlilan. Mana ada zaman Rasulullah SAW? Rasulullah ketika wafat istrinya yaitu Khadijah yang tercinta, apakah Rasulullah SAW bikin tahlilan di hari ke-100? Di hari yang ke-40? Di hari yang ada? Kalau itu benar, kalau itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali apa? Melakukan, Pak. Makanya Ibnu Katsir, ya, ketika membahas Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, ketika membahas tafsir firman Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan, kata Imam Katsir. Yang zahir dari pendapat Imam Syafi'i bahwa bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada mayat. Lalu beliau membantah pendapat mazhab yang mengatakan sampai. Ya, karena mereka yang mengatakan sampai berdalil dengan apa? Qiyas. Kata mereka bacaan Quran buat mayat sampai. Dasarnya apa? Qiyas. Qiyas kepada apa? Kepada sedekah. Karena sedekah sampai kepada mayat dengan ijma' para ulama. Sedekah dengan baca Quran, kata mereka, sama-sama ibadah. Apa bedanya? Apa kata Imam Bukhari? Qiyas seperti ini kalau benar pasti yang pertama kali melakukannya siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Lalu beliau berkata apa? Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalaulah itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali mendahuluinya. Iya. Nah, saudaraku sekalian, coba semua ibadah yang ada zaman sekarang kita lihat, ada nggak di zaman para sahabat? Kalau nggak ada, udah tinggalin. Itu bukan ibadah, Pak. Ngapain capek-capek beribadah dengan sesuatu yang tidak pernah ada syariatnya? Ngapain? Agama Islam udah sempurna nggak? Sempurna, Pak. Jadi ngapain nambah-nambah lagi? 13. Fafil akhdhi bil ijma'i fa'lam sa'adatun. Fafil akhdhi bil ijma'i fa'lam sa'adatun. Kama fi syududil qawli
naw'un minal khatar. Fafil akhdi, maka dalam mengambil ijma', fa'lam, ketahuilah, sa'adatun, kebahagiaan. Artinya Pak, berpegang kepada ijma' itu kebahagiaan. Ya, fafil akhdi, maka dalam mengambil bil ijma', fa'lam, ketahuilah, sa'adatun, kebahagiaan. Kama fi syudzil qauli, sebagaimana pada syudzul artinya nyeleneh. Ya, beda sendiri. Qaul, pendapat, artinya pendapat yang beda sendiri. Nau'un minal khatar, ya, jenis dari bahaya. Nau artinya macam dari bahaya. Artinya apa? Kalau kita tidak ikut ijma, ya, kalau kita tidak ikut ijma, berarti pendapat kita nyeleneh nggak? Sendiri nggak? Sendiri. Maka bahaya. Makanya Pak, siapapun yang mau bicara tentang agama, apalagi berfatwa, harus tahu ini permasalahan sudah ijma atau masih khilaf. Itu penting banget itu, supaya fatwa dia tidak menyelisih apa? Ijma, atau mengklaim ijma dalam perkara yang masih khilaf. Banyak di zaman sekarang dikit-dikit ini ijma, padahal nggak ada ijma. Ya. Bahkan ulama terdahulu saja bisa salah dalam menukil ijma loh Pak. Bisa salah. Contoh misalnya, saya berikan contoh, Imam An-Nawawi mengatakan mengamalkan hadis dhaif boleh dengan ijma ulama. Dikritik oleh para ulama setelahnya, nggak ada ijma dalam masalah ini. Ya, justru terjadi perselisihan para ulama boleh tidak mengamalkan hadis yang lemah. Contoh lagi misalnya Pak, ya, Imam Nawawi mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa zakat barang urudut tijarah, barang yang untuk diperjualbelikan itu wajib dengan ijma. Apa kata Syekh Albani? Tidak ada ijma dalam masalah ini. Karena ada ulama yang mengatakan bahwa urudut tijarah tidak ada zakatnya, seperti Imam Atha bin Abi Rabah. Contoh lagi Pak, sebagian ulama mengklaim bahwa khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu dua, dijeda dengan duduk, seperti halnya sama dengan khutbah Jumat dengan menurut ijma. Tapi dibantah oleh sebagian ulama, tidak ada ijma dalam masalah ini. Ada ulama yang menyelisihi. Buku yang paling bagus, ya, buku tentang masalah ijma itu saya punya di rumah. Judulnya Mawsu'atul Ijma, ensiklopedia ijma. Jadi dikumpulkan semua perkara yang diklaim ijma, lalu kemudian diperiksa benar nggak terjadi ijma. Itu bagus banget Pak. Itu bukunya berjilid-jilid, ya, sekitar 10 jilid, ya. Itu masya Allah bagus banget, ya. Kalau antum bisa bahasa Arab, beli itu buku. Kalau nggak bisa bahasa Arab, ya gigit jari aja lah. Poin nomor 14. Wa mu'taridun utruk i'timada maqalihi yufariqu qawla tabi'ina wa man ghabar. Wa mu'taridun, dan orang yang menyelisihi, menyimpang, artinya menyimpang dari ijma para sahabat, tidak mau mengikuti petunjuk para sahabat. Utruk i'timada maqalihi, jangan menjadikan sebagai sandaran. Artinya orang yang menyelisihi, ya, pendapat sahabat, keyakinan para sahabat, tinggalkan aja, jangan jadikan sebagai sandaran. Yufariqu qawla tabi'in wa man ghabar, karena
orang ini telah menyelisihi pendapat para tabi'in dan ulama-ulama sebelumnya. Siapa tabi'in itu, Pak? Tabi'in siapa? Tabi'in itu murid-murid para sahabat, itu tabi'in. Generasi setelah sahabat itu disebut apa? Tabi'in. Nah, kaum tabi'in semua sepakat wajib mengambil dari para sahabat. Bahwa orang yang menyelisih para sahabat wajib ditinggalkan. Makanya ketika muncul, Pak, ya, muncul keyakinan Qadariyah di Basrah. Apa kata Yahya bin Ya'mar, seorang tabi'in? Kata Yahya bin Ya'mar, awwalu man takallama fil qadar bi Basrah Ma'bad al-Juhani. Wa yaz'umuna anna qadar wa anna al-amra unuf. Apa kata Yahya bin Ya'mar? Orang yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir itu adalah Ma'bad al-Juhani di kota Basrah. Dia mengatakan, katanya segala sesuatu belum ditakdirkan oleh Allah. Dan bahwasanya perkara ini unuf itu belum ditakdirkan. Fantalaqtu ana, maka aku pun pergilah bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari ke Mekah untuk mempertanyakan ini kepada para sahabat. Fawfiqna bi Abdullah bin Umar. Rupanya kami diberikan taufik oleh Allah ya untuk bertemu dengan Abdullah bin Umar. Lalu kami pun bertanya, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana qaumun yataqaffaruna al-'ilm wa yaz'umuna anna qadar wa anna al-amra unf. Wahai Aba Abdurrahman, telah muncul di negeri kami suatu kaum yang mencari ilmu-ilmu yang aneh dan mereka mengatakan katanya takdir nggak ada. Apa kata Abdullah bin Umar? Idza laqita haula fa'lam fa'akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bari'u minni. Kalau kamu bertemu dengan mereka, kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Ya, Abdullah bin Umar berlepas diri. Lihat para tabi'in, rupanya Pak, ketika muncul pemikiran yang baru, mereka langsung mendatangi siapa? Para sahabat untuk bertanya, benar nggak itu pemikiran? Maka itu menunjukkan bahwa para tabi'in selalu merujuk siapa? Para sahabat. Dan bahwasanya orang-orang yang tidak sesuai dengan para sahabat mereka tinggalkan. Mereka tidak mau ambil. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Iya. Yang ke-15. Wa amsalu ahli ilmi fina tariqatan. Wa amsalu ahli ilmi fina tariqatan wa agzaruhum ilman muqimun 'alal athar. Wa amsalu, amsal artinya yang terpilih, yang paling utama, yang paling bagus. Dan yang paling bagus dari ahli ilmu fina menurut kami tariqatan, tata caranya, ya. Wa agzaruhum ilman, agzaruhum artinya paling banyak ilmunya. Siapa dia? Muqimun 'alal athar, yang istiqomah di atas asar, di atas dalil. Iya. Lihat di sini beliau mengatakan, Pak, bahwa ulama yang paling bagus, yang paling banyak ilmunya, hakikatnya siapa? Yang istiqomah di atas apa? Sunnah. Di atas sunnah. Percuma kalau gelarnya doktor misalnya,
banyak hafalan riwayat misalnya, tapi menyimpang dari sunnah, nggak istiqomah. Itu hakikatnya bukan ahli ilmu. Hakikat ahli ilmu yang paling benar, yang paling bagus, yaitu siapa? Yang istiqomah di atas apa? Asar, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. 16. Wa ajhalu man talqa minan nasi mu'jabun. Wa ajhalu man talqa minan nasi mu'jabun bi khatirihi yusghi ila kulli man hadar. Wajhalu artinya orang, dan orang yang paling bodoh. Mantal kaum minan nas, yang paling bodoh orang yang kamu temui dari manusia. Wajhalu man, orang, talqo, man itu artinya siapa ya. Talqo yang kamu temui, minan nas dari manusia, artinya manusia yang paling bodoh yang pernah kamu temuin itu siapa? Mu'jabun, orang yang merasa ujub. Merasa apa? Ujub, bangga. Bikhatirihi, dengan akalnya, dengan pemikirannya. Yusgi, yang mendengar, ila kepada kulli man hadar, setiap orang yang apa? Ngaco. Ya, semua orang didengerin sama dia, walaupun yang ngaco. Nah, sini beliau mengingatkan Pak, ya, bahwa orang yang paling bodoh, ya, orang yang paling apa? Bodoh, bahasa kasarnya paling bego, ya, adalah orang yang merasa ujub dengan pemikirannya sendiri, dengan akalnya sendiri. Itu orang yang paling bodoh, Pak. Kalau di bait sebelumnya apa? Ulama yang paling bagus, mereka yang istiqomah di atas akal. Kebalikannya, berarti orang yang paling bodoh siapa? Orang yang merasa ujub dengan hasil pemikirannya sendiri, dengan hasil pendapatnya sendiri. Bahaya itu, Pak. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Karena ini, ya, Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa itu bisa membinasakan. Kata Rasulullah, "Thalathun muhlikat." Ada 3 perkara yang bisa membinasakan, kata Rasulullah. Ada 3 perkara yang membinasakan. Apa itu? Yang pertama, hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Yang kedua, syuhun muta, kekikiran yang ditaati. Yang kedua, kekikiran yang apa? Yang ditaati. Yang ketiga, kata beliau, wa ijabul mar'i binafsi, seseorang merasa bangga dengan dirinya, dengan pikirannya sendiri. Kata Rasulullah, itu membinasakan. Makanya apa? Kita itu kalau bicara tentang agama, jangan menurut hasil pemikiran sendiri. Jangan. Kita kalau bicara tentang agama itu harus jelas dalilnya mana. Dari Al-Quran, dari Sunnah, dari pemahaman para sahabat, jelas. Makanya kita heran kepada orang kalau ngomong agama, semua hasil pemikiran sendiri aja. Lalu dia merasa bangga lagi, kalau dia hebat, Masya Allah. Kita katakan, ya akhi, kita nggak bangga, kita nggak ini loh, ya, nggak suka sama orang-orang yang bicara tentang agama tapi hasil dari pemikiran sendiri. Sebuah kesalahan, saudara. Ya, biasakan kalau antum bicara tentang agama, bawakan dalil. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Biasakan seperti itu, saudaraku seiman. Iya. 17.
Fada'anka qawlan nasi fima kufitahu. Fama fi istima'i zayghi syai'un siwa dharar. Maka tinggalkan oleh kamu, fada'anka, maka tinggalkan olehmu, qawlan nas, pendapat manusia. Pendapat apa? Manusia. Fima kufitahu, dalam perkara yang sudah dicukupi oleh dalil. Tinggalkan oleh kamu pendapat manusia dalam perkara yang sudah apa? Dicukupi. Maksudnya sudah cukupi oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Udah ada dalilnya jelas. Ngapain kita ngambil pendapat-pendapat orang lagi? Nggak perlu. Kalau sudah jelas ada dalilnya. Fama fistima'i zayghi syai'un siwa dharar. Fama ma'disin nafiyah. Maka tidak ada pada mendengar kesesatan sedikit pun selain bahaya. Karena pendapat yang bertabrakan dengan pendapat Rasul dan para sahabatnya, kesesatan bukan? Kesesatan. Dan mendengarkan kesesatan bahaya nggak, Bang? Bahaya. Ya. Segera cukup sampai di sini. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.